Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidan salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi hadda qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. إلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرق صافي الهني وهب يا غني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب غير الآبرين دهر الداخلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا من مغارب الأمور كلها بيده ويرجو الأمر كله فتاه يعلم سهنة قريبا مبينا يا فتاه يعلم يا فتاه يعلم قال المؤلف مسلم سليم عام المحدث العلامة سيد أبويا محمد بن علي بن باس مالكي في تأليف خصائص الأمة المحمدية إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به أبي علومه في دارنا آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. 11 وجود قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بتعيين من فضل الله الذي شرف في هذه الأمة فامتازت به على من سواها من الأمم أن قبر نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم معلوم عندنا بيقين والتواتر لا شك في ذلك ولا ريب فترد الناس في كل وقت مهين وتتكبد مشاهد السفر وعناءه إلى جده الشديد مع امتلاء قلوب من أنمتان واليقين الكامل على أنه صلى الله عليه وسلم في هذا المكان المشهود وهذه حجراته المعروفة ومساكن زوجاته وهذه روضته المطهرة وهذا الشرف والفضل من نبي لم يثبت لنبي غيره صلى الله عليه وآله وسلم ولا لأمة غير الأمة المحمدية. في هذا يقول ابن حجر ولم تعلم مقابلهم بأرض يقينا غير ما سكن الرسول. وقال الإمام مالك رضي الله عنه للمهدي يا أمير المؤمنين إنك تدخل الآن المدينة فتمر بقوم عن يمينك ويسارك وهم أولاد المهاجرين فسلم عليهم فإنهما على وجه الأرض قوم خير من أهل المدينة ولا خير من المدينة. وقال له ومن أين قلت ذلك يا أبا عبد الله؟ قال إنه لا يعرف قبر نبينا اليوم على وجه الأرض غير قبر محمد صلى الله عليه وسلم فمن قبر محمد لهم فينبغي أن يعلم فضلهم على غيره من آخر والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita apapun saat ini selama ini akan datang yang telah kita nikmati miliki tanpa terkecuali semua bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sehelai benang yang menempel di tubuh kita nikmat Allah, bahkan adanya kita nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebab apa yang kita lantunkan dari dalam rakaat-rakaat kita, dari pujian yang kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat ini, yang dahulu, yang akan datang, sudah memenuhi perintah dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala untuk kita mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang agung yang mulia ini, di rumah Allah. Semua kita tetamu Allah datang alhamdulillah semata memenuhi suruhan Allah Subhanahu wa taala, semata taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bertahan. Allah Subhanahu wa taala golongkan kita semua sebagai hamba yang pandai bersyukur dan Allah sempurnakan segala nikmatnya bagi setiap kita. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah dipahruakan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita hamba yang dicintainya, dicintai oleh Nabi-Nya Muhammad. Kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kemuliaan terhadap kita sebagai umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada umat-umat sebelum kita. Dan
semua kemuliaan dan keistimewaan, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat-umat sebelum kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu banyak keistimewaan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi kita umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diriwayatkan oleh Imam Wahab bin Munabbih disebutkan dalam kitab Sabilul Dzikar wal I'tibar bima yamur bil insan wa yanqudhihi min al-amal karya Al-Allamah Dr. Abdullah bin Ali Muhammad Haddad, bahwasanya Nabi Allah Musa ketika membaca dalam kitab Taurat atau Lauh atau Suhuf yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, dan di situ Nabi Allah Musa melihat kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala hanya berikan untuk satu umat. Dan setiap kali ia membaca, maka ia pun meminta kepada Allah dan memohon agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan itu buat umat beliau. Maka setiap kali beliau membaca dan memohon kepada Allah untuk mendapatkan meraih kemuliaan itu dan diberikan hanya untuk umatnya, maka selalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Allah Musa, innahu li ummati Ahmad. Ya Musa, innahu li ummati Ahmad. Ya Musa innahu li ummati Ahmad. Ya Musa innahu li ummati Ahmad. Maka kala itu Nabi Allah Musa menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam permohonannya, idzan ij'alni min ummati Ahmad. Ya Allah, kalau begitu maka jadikanlah aku bagian daripada umat Ahmad tersebut yang kau berikan banyak kemuliaan keistimewaan yang tidak kau berikan kepada umat-umat selainnya. Dan keistimewaan tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebab kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu upaya yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan itu buat umat beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan semua kemuliaan tersebut dan semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selalu ingatkan kita. Dalam setiap rakaat kita ketika kita baca kalimat alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala sadar kita atau tidak, paham atau tidak, mengerti atau tidak, kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat dan memahami semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kemuliaan. Di samping juga Allah Subhanahu wa taala menggiring kepada kita semua untuk mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kita semua menjalankan apa yang kita ikrarkan di hadapan Tuhan kita Allah. Sekali lagi, kita sadar atau tidak sadar, ketika kita salat kita selalu berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memberikan pernyataan dan menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi karena cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berikan itu, giring itu karena kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulama menyatakan bahwasanya surat Al-Fatihah adalah surat yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi kita umat Nabi Agung Muhammad, yang Allah tidak berikan kepada umat-umat sebelum kita. Dalam surat Al-Fatihah kita berikrar di hadapan Allah, iyyaka na'budu. Sampai kita digiring oleh Allah untuk mensyukuri nikmat Allah dalam kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kita pun digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pernyataan dan berjanji di hadapan Allah, berikrar iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah, tidak kepada selainmu. Na'budu, kami akan selalu menyembah hanya kepada Engkau ya Allah.
saat ini akan datang sampai kami menghadap Engkau ya Allah dalam kondisi menghambakan diri kami hanya kepada Engkau semata tanpa menyekutukan Engkau kepada segala sesuatu selain-Mu ya Allah. Itu sesuai dengan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita umat Nabi Abu Muhammad. Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah bicara dengan kita umat Nabi Muhammad, "Washkuru ni'matallah," dan bersyukurlah kalian terhadap nikmat Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika hanya kalian semua menghambakan atau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diminta oleh Allah untuk kita mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dengan lisan kita, begitu juga syukur dengan hati kita, dan kita nampakkan tunjukkan dengan ucapan perbuatan kita dalam muamalat antara kita dengan Allah dan sesama kita. Alhamdulillah, Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul yang amat sangat sempurna dalam mendidik dan mengarahkan kita umat beliau untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengarahkan kita, mendidik kita agar kita selalu dalam kondisi apapun, dimanapun, siapapun kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada satu yang kecil dari kebaikan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita agar kita mampu melakukan kebaikan itu. Begitu juga tidak ada sesuatu yang keburukan, sekecil apapun keburukan itu, baik ucapan, perbuatan, tingkah laku, lahir batin, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita akan kita menjauhinya. Seperti itu yang dinyatakan oleh para sahabat Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun kebaikan kata mereka illa wadalnana alaih, dan tidak ada satu keburukan illa wahadzarana minhu. Alhamdulillah, sehingga kita mampu untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita, apapun status dan profesi sosial kita, dimanapun kita. Tidak hanya di masjid, di mushola, di surau, di langgar, di kantor, di pasar, di mal, di kendaraan, ketika berjalan, ketika duduk, ketika berbaring, dengan status profesi yang kita miliki, yang kita punya, yang kita dapatkan, dengan semua itu dan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak luput dalam melangkah setiap langkah, dalam bernapas setiap napas, setiap detik yang kita lalui dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala semata, sekali lagi tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu selain Allah. Karena itu sudah kita nyatakan, iya karena hanya kepada Engkau ya Rabb kami hanya selalu menyembah. Dan Masya Allah, kita juga sudah berikrar di hadapan Allah, digiring oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari ini untuk kita membaca kalimat wirid zikir yang telah kita baca tadi 10 kali habis salat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Agar kita mampu insyaallah menjalani hari ini dalam beribadat kita, menjalankan iyyaka na'budu dan menjalankan washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun sampai malam hari. Ketika di malam hari masuk waktu maghrib, kita pun mengucapkan kalimat yang sama setelah salam dari salat kita, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Ada riwayat yang lain, biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Agar kita jalani malam hari kita itu dalam iyyaka na'budu, hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak namanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua nilai ibadat yang kita lakukan insyaallah bisa diterima oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan yang kita lakukan kalau kita sekutukan amal itu kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala.
Di antara kemuliaan yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sebagaimana dikutip oleh Profesor Dr. Al-Muhaddis ahli hadis Abu Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani dalam karya beliau Khasaisul Ummat Muhammadiyah. Kayaknya ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sudah. Kehususan-kehususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hanya umat Nabi besar Muhammad. Dari kemuliaan yang ada di antaranya Al-Hadi Asyar yang ke-11, wujud gabri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bita'yin, adanya kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bita'yin, dengan dipastikan di mana terletak tempatnya. Pasti itu tempatnya. Dan tidak diragukan itu tempat kuburnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan min fadlillahi alladzi syarra bihi hadhihi ummata, dan termasuk dari anugerah dan kelebihan yang Allah berikan kepada umat ini dari kemuliaan famtazat bi amman siwaha minal umam, sehingga umat ini berbeda dari selainnya, dari semua umat yang ada, dari umat Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa. Anna gabra nabiyina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'lum indana bi yaqinin wa tawatur. Sesungguhnya kubur Nabi kita, pemimpin kita, terutama umat mulia ini, dan juga beliau pemimpin para nabi dan rasul dan pemimpin semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pemimpin dunia, pemimpin akhirat. Ada pemimpin hanya di dunia, ada pemimpin yang hanya memiliki jangka waktu yang terbatas 5 tahun 10 tahun. Tapi Nabi kita Muhammad pemimpin dunia sampai akhirat. Kelak nanti beliau pun di dunia, di akhirat memimpin. Ada pemimpin hanya cukup di dunia, di akhirat tidak lagi menjadi pemimpin. Ada pemimpin yang dikagumi, yang dimuliakan, dihormati, dihargai di dunia. Ada pemimpin yang kelak nanti di akhirat tidak ada harganya. Bahkan diriwayatkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit pemimpin-pemimpin yang ada, raja, para sultan, para presiden dari umat dahulu sampai saat ini yang memiliki rasa sombong, dan semua yang memiliki rasa sombong nanti kelak di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala suratid dzat. Bentuknya besarnya seperti seekor semut. Dia akan diinjak-injak oleh manusia-manusia yang bolak-balik kala itu untuk menuju mahsyar atau mauqif. Dari alam barzakh diinjak-injak. Sudah lagi tidak memiliki namanya kedudukan, bahkan mungkin diinjak-injak oleh namanya rakyatnya, masyarakatnya sendiri, dan diinjak-injak oleh bawahannya, dan dia tahu itu bawahannya. Tapi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan kepada kita umat kelebihan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk menyebutkan kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau, kepada kita umat, agar kita tahu, memahami kemuliaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mampu untuk melaksanakan perintah Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan menadani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Dalam segala hal. Beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr, Adam man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamati wala fakhr. Beliau mengatakan dalam kalimat yang lain, ana sayyidul awwalin wal akhirin wala fakhr. Aku nanti kelak di hari kiamat sebagai pemimpin manusia, kata Rasulullah tidak sombong Nabi Adam dan orang-orang yang datang setelah beliau dari manusia sampai hari kiamat, penghuni surga Allah Subhanahu wa taala semua akan berada di bawah benderaku, kata Nabi besar Muhammad, wala fakhr, tidak sombong kata Nabi besar Muhammad, tidak berbangga-bangga diri kata Nabi besar Muhammad, tapi ini ungkapan terhadap perintah Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, agar kita umat mengerti untuk menjadi seorang yang mulia dunia sampai ke akhirat, panutannya hanya satu, Nabi Agung Muhammad. Untuk menjadi seorang yang mulia dunia akhirat, panutannya hanya satu, Nabi Agung Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kalimat itu beliau sendiri dalam hadis yang sahih itu beliau sendiri mengatakan ana sayyid, saya ini sayyid, pemimpin, tuan, tempat berlindung, tempat kembali manusia-manusia yang mengalami begitu besar masalah, musibah, petaka, cobaan yang amat sangat besar yang mereka alami, yang mereka hadapi. Dan ketika mereka mencari pelindung, tempat mereka berlindung dari musibah tersebut, cobaan tersebut, hanya kepadaku, kata Nabi besar Muhammad, kelak nanti di hari kiamat. Kalau beliau adalah pemimpin manusia, berarti beliau pemimpin malaikat dan selainnya dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau sendiri yang mengatakan sayyidina. Makanya beliau mengatakan nabiyina wa sayyidina. Rasulullah mengatakan sendiri sayyidina dalam ucapannya. Sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan kepada kita, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak mengucapkan kalimat-kalimat, tidak berbuat apapun perbuatannya kecuali wahyu yang diberikan oleh Allah terhadap beliau. Ini ucapan tersebut wahyu. Muhammad yang bernama Muhammad, dari banyak nama Nabi Agung Muhammad yang diberikan oleh Allah terhadapnya, dan setiap nama itu kemuliaan yang Allah khususkan kepada Nabi Agung Muhammad. Yang paling mulia kata ulamanya adalah Muhammad. Ada yang menyebutkan 201 nama Nabi Muhammad. Dalam setiap nama itu kemuliaan yang Allah istimewakan untuk Nabi Muhammad. Seperti Imam Ibn Arabi, beliau mengatakan ada 1000 nama Nabi Agung Muhammad. Setiap nama itu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Agung Muhammad. Dan kita ketika baca Al-Quran, banyak nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asmaul Husna yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Banyak Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimiliki oleh Allah, Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan Allah tegaskan itu dalam kitab suci Al-Quran, terutama dalam surat Ankabut, dalam 2 ayat yang familiar dengan setiap kita, apalagi kalau kita baca maulid. Apapun maulidnya, mau diba, mau azab, mau habsyi, mau diaulami, mau syaraful ana, mau berjanji dan lain sebagainya, azab dan lain sebagainya, biasanya kita baca ayat yang Allah firmankan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ar-Rauf, Allah Ar-Rauf, Allah Ar-Rahim. Allah berikan kepada Nabi Muhammad, Allah mengatakan, sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, min anfusikum, dari jenis kalian manusia, azizun 'alaihi ma anittum, berat terhadap beliau apa yang membebani kalian, hadisun 'alaikum, berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada kalian. Allah mengatakan bil mu'minin, beliau dengan orang-orang mukmin raufur rahim. Beliau bil mu'minina raufur rahim. Nabi Agung Muhammad. Dan banyak dalam kitab suci Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan kepada kita tentang Nabi Agung Muhammad dan nama-nama mulia yang Allah berikan kepada Nabi Agung Muhammad dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asmaul Husna. Dari nama yang banyak yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yang paling mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah bersalawat atasnya. Ma'lumun indana, bahwasanya kubur Nabi kita Muhammad maklum indana, diketahui oleh kita semua. Biyaqinin wa tawatur, dengan yakin dan tawatur. Tawatur itu diketahui oleh orang banyak dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari semenjak meninggal wafat Nabi Agung Muhammad sampai sekarang. Semakin lama waktu, semakin banyak yang mengetahuinya dan meyakininya, dan tidak ada satupun yang namanya meragukannya. La syakka fi dzalika wala raib, tidak ada keraguan sedikit pun dalam hal tersebut. Kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana letaknya? Dari masa sahabat, setelah sahabat sampai sekarang. Fataridun nas fi kulli waqtin wa hin, maka datanglah manusia-manusia dalam setiap waktu dan kesempatan saat. Setekat bad masyaaqa safar wa anahu ila qabri syarif, mereka
namanya untuk menjumpai, mendatangi, berziarah ke makam Rasulullah, kubur Nabi besar Muhammad. Mereka mengerahkan segala yang mereka mampu, walaupun dalam perjalanan itu penuh namanya beban, capek dan lain sebagainya. Mamtila qulubihim, bersamaan kala itu dipenuhi hati mereka bil ilmi tam wal yaqinil kamil, dengan ilmu yang sempurna dan yakin yang sempurna, ala annahu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal makan masyhur, bahwa Rasulullah itu di tempat yang mereka saksikan. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi hujratul ma'rufah, dan ini kamar-kamar Rasulullah yang dikenal. Masakin zaujati, ini tempat-tempat istri Rasulullah. Wa hadhihi raudhatul mutahharah, ini raudhahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua diyakini. Hadza syaraf wal fadl, ini kemuliaan dan kelebihan, lam yathbut li nabiyyin ghaibi sallallahu alaihi wasallam, tidak mantap bagi nabi selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala li ummatin ghairil ummatil Muhammadiyah, dan tidak mantap, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat selain kita, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mungkin tanya kepada umat Yahudi, di mana kubur Nabi Musa? Mereka tidak bisa memastikan di mana letak kuburnya secara pasti. Karena kita tidak mendengarkan orang-orang umat Yahudi mengeluhkan kubur Nabi Musa, berziarah ke makam kubur Nabi Musa untuk menghormati, memuliakan, menghargai Nabi Musa setelah meninggalnya, setelah wafatnya. Bukan berarti tidak ada kubur Nabi Allah Musa, kubur Nabi Allah Adam, kubur Nabi yang nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Tapi seperti kubur Nabi Muhammad, pasti di situ tempatnya dan tidak ada yang meragukannya, dan namanya diketahui oleh orang banyak dari umat, kecuali hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu seorang ulama besar ahli hadis di masanya dan ulama terkemuka, Imam Ibn Hajar, beliau mengatakan walam su'lam magabilhum bi ardin yaqinan, dan tidak ketahui kuburan mereka para nabi rasul bi ardin, di satu tempat di muka bumi ini, yaqinan, secara yakin, pasti tidak diragukan sedikit pun, ghaira ma sakana rasulu, kecuali selain apa yang ditempati oleh Nabi kita Muhammad sebagai utusan Allah. Kecuali kubur Nabi kita Muhammad yang yakin, diketahui di mana letaknya, di mana tempatnya. Fal qabru syarif, maka Imam Malik radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Mahdi. Pada kala itu beliau adalah khalifah, pemimpin umat Islam di masa beliau. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman, innak tadkhulul an al-Madinah, sesungguhnya engkau saat ini memasuki kota Madinah. Fatamur biqaumin an yaminik wa yasarik, maka engkau akan melewati orang-orang kananmu di kirimu. Wa hum auladul muhajirin, mereka adalah anak-anaknya kaum muhajirin, keturunan muhajir. Fasallim alaihim, maka ucapkanlah salam terhadap mereka. Fa innahum ala wajhil ardi qaumun, sesungguhnya ketahuilah tidak ada di muka bumi ini satu kelompok manusia, komunitas, khairun min ahlil Madinah, lebih baik daripada ahli Madinah, penghuni kota Madinah. Wala khairan min Madinah, tidak ada yang lebih baik dari kota Madinah, kata beliau. Malik, pendapat beliau. Maka Imam Mahdi Amirul Mukminin mengatakan kepada Imam Malik, min aina wa min aina qulta dzalika ya Aba Abdullah, dan dari mana dasarmu wahai Aba Abdullah, kunyanya Imam Malik, mengatakan hal itu, bahwasanya tidak ada yang lebih baik dari penghuni kota Madinah dan tidak ada yang lebih baik dari Madinah. Maka beliau mengatakan alasannya, li'annahu la yu'rab qabru nabiyyin al-yawma ala wajhil arad, karena sesungguhnya tidak diketahui kubur seorang nabi hari ini di muka bumi ini secara pasti, ghairu qabri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, selain kubur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aman qabru Muhammadin indahum, dan siapapun yang kubur Nabi Muhammad berada di tempat mereka, wa yanbaghi an yu'lam fadlu ala ghairihim, maka selayaknya untuk diketahui kelebihan mereka dari selain mereka. Kelebihan mereka. Sehingga Allah jadikan kubur Nabi Muhammad, kekasihnya itu, di tempat mereka,
Artinya di tempat mereka itu pilihan Allah Subhanahu wa taala dari tempat yang ada di muka bumi ini. Dari tempat yang ada di barat timur, Allah pilih tempat itu untuk menjadi kubur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin para nabi rasul, pemimpin dunia kelak sampai akhirat. Fal qabr syarif, ketahuilah bahwasanya kuburan Nabi yang mulia itu maudhi' tanazzulir rahmah ilahiyah, tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala al-ilah sebagai Tuhan yang disembah. Kama jaa fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis an Ka'b bin radhiyallahu dari sahabat namanya Ka'ab bin Malik, semoga Allah mencurahkan di atasnya. Ma min fajrin, beliau mengatakan tidak ada satupun fajar seperti ini, tidak ada satu fajar yang terbit yatlu illa wa inzil sab'una alfan minal malaika, tidak ada fajar waktu subuh, waktu fajar yang terbit di muka bumi ini kecuali turun 70.000 malaikat. Minal malaika hatta yahufa bil qabri, sampai mereka mengelilingi kuburan, mereka mengitari kuburan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yadribun bi ajnihatihim, mereka mengepakkan sayap mereka. 70.000 malaikat. Wa yusalluna 'alan nabi, dan mereka berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Dari fajar itu mereka datang mengelilingi kubur Nabi Muhammad, 70 malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya sambil mereka berselawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza amsau, sampai ketika datang waktu sore malam, arju, mereka naik. Wa habata sab'una alfan, dan turun 70 malaikat, 70.000 malaikat yang lainnya. Yahufu hatta yahufu bil qabr, sehingga mereka mengelilingi kuburan, menggantikan posisi yang tadi. Yadribuna bi ajnihatihim, mereka mengepakkan sayap mereka mengitari kuburan Nabi besar Muhammad. Fa yusalluna 'alan nabi, maka mereka berselawat terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sab'una alfan bil lail wa sab'una alfan bin nahar, 70.000 malaikat di siang hari, 70.000 malaikat di malam hari. 24 jam ada malaikat yang berada di kubur Nabi besar Muhammad, yang mereka lakukan adalah berselawat terhadap Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tempat itu tempat yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Bahkan ulama kita mengatakan bahwasanya tempat yang paling agung, yang paling mulia di alam nyata, alam tidak nyata, lebih mulia dari aras kursinya Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia daripada Makkah namanya Ka'bah Allah dan lain sebagainya yang mulia yang ada di muka bumi ini. Tempat yang mana di situ ada kubur Nabi Muhammad, ada jasad Nabi Muhammad. Tempat yang paling mulia. Tempat yang ada jasad Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dari aras kursinya Allah Subhanahu wa taala. Lebih mulia daripada Ka'bah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sepakat ulama mengatakan hal itu. Kenapa? Karena di tempat itu tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersemayamnya, bertempatnya makhluk termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah kubur ini kita diingatkan oleh Nabi Agung Muhammad agar kita menjadi seorang hamba yang selalu mawas diri. Dan kita diperintahkan oleh Nabi Agung Muhammad untuk berziarah kubur. Rasulullah memerintahkan kita untuk ziarah kubur. Dan Rasulullah menjadi panutan bagi kita umat dalam ziarah kubur. Dan Rasulullah juga pernah menunjukkan kepada kita kubur Nabi Musa. Ketika beliau Isra Mi'raj, dalam perjalanan Isra dari Makkah ke Baitul Maqdis, beliau melewati kubur Nabi Musa. Maratu lailata usriya bi qabri Musa. Aku telah melewati di malam aku di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati kubur Nabi Musa. Indal kathibil ahmar, ditumpukan di batu-batu yang berwarna merah. Dan Rasulullah mengatakan, andaikan aku berada di tempat itu, maka aku akan tunjukkan kepada kalian di mana letak kubur Nabi Musa. Kala aku lewat, ra'aitu Musa yaqumu yusalli ghadha'in fi qabri. Aku kala itu melihat Nabi Musa di kuburnya sedang berdiri melaksanakan salat di kuburnya. Ghaib yusalli fi qabri. Beliau dalam kondisi berdiri di alam kuburnya
yusalli, sedang melaksanakan salat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menceritakan kepada kita umat bagaimana kondisi Nabi Allah Musa dan di mana letak kubur Nabi Musa. Rasulullah sampai menunjukkan karena pentingnya kita untuk mengingat kuburan. Maka Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Rasulullah menegaskan, dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Maka ketahuilah wahai umat, sekarang fazuruha, kalian ziarahilah kubur itu, fa innaha, karena sesungguhnya ia tudzakirukumul akhirah, selalu mampu mengingatkan kalian akan akhirat. Bahwasanya kita pun akan dikubur. Dan kuburan itu taman surga atau liang neraka. Rasul mengatakan al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah au hufarun min hufaril niran atau kama qala alaihi salatu wasallam. Rasul mengatakan kubur itu taman dari taman surga atau lubang dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah menegaskan kepada kita bagaimana kondisi seseorang ketika di alam kubur. Dan Rasulullah juga menegaskan kepada kita ada adab kubur, nikmat kubur. Dan agar kita tidak melupakan tempat tinggal kita, rumah masa depan kita, kubur. Kalau kita ingat mati, insya Allah kita akan berhati-hati dalam bicara. Kita akan berhati-hati dalam melihat, mendengar. Kita akan hati-hati dalam berbuat. Kita akan selalu takut siap dimanapun kita berada. Karena kita selalu diawasi oleh Allah. Ada malaikat yang mencatat ucapan perbuatan kita. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat, lakukan, dicatat oleh malaikat. Sehingga tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput, yang besar atau yang kecil. Yang kita lakukan, yang kita ucapkan, kecuali semua tercatat. Allah menegaskan kepada kita dalam surah Al-Kahfi, seorang menyatakan, Allah menggambarkan nanti kehidupan akan datang. Bagaimana kelak seseorang itu nanti kelak di hari kiamat. Beliau mengatakan, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ada apa ini kitab tulisan ini? Ia tidak membiarkan yang besar, yang kecil, lahir, batin, ucapan, perbuatan, dimanapun ia kecuali tercatat. Illa ahsaha, kecuali tercatat dengan detail. Di mana ia ucapkan kalimat itu, di mana ia lakukan perbuatan itu, jamnya, detiknya, semua sebagai saksinya, bumi dan lain sebagainya, sehingga tercatat. Dan kala itu semua kita akan mengingat semua yang kita lakukan seperti yang dicatat oleh malaikat. Sehingga kita berupaya untuk selalu melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala yang baik, walaupun tidak ada yang tahu, dan kita berupaya selalu untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang tidak baik. Karena Allah perintahkan kita pasti yang baik, karena Allah larang kita pasti tidak baik. Dan ketika kita manusia mau hidup baik, selamat, bahagia, sukses dunia sampai kelak di akhirat, ya harus berbuat baik. Tadi kita dengarkan Imam dalam surat yang kedua Wat-Tin, Allah menegaskan Wat-Tin wa Zaitun wa Tur Sin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Setelah Allah mengatakan mengangkat manusia, kami telah sungguh telah ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling indah, yang paling baik, yang paling sempurna. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan ia asfala safilin, yang paling rendah dari yang rendah. Kita bisa menjadi seperti malaikat, bahkan lebih dari malaikat.
kita juga bisa menjadi seperti binatang dan lebih rendah dari binatang. Sebagaimana Allah nyatakan dalam dalam kalimat yang lainnya, surat yang lainnya, ulaika kalan'ami bal hum adall. Mereka adalah manusia-manusia hamba-hamba kalan'am, bagaikan binatang-binatang. Mereka manusia itu, kata Allah, bagaikan binatang-binatang. Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat dari binatang, lebih rendah, lebih hina dari binatang. Binatang yang paling rendah, yang paling hina, manusia bisa lebih hina darinya. Yang kita tahu apa yang paling hina dari binatang yang ada ya anjing, dan lebih dari anjing babi. Tapi Rasulullah mengatakan ada manusia yang lebih hina dari itu. Siapa mereka? Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalai untuk menjalankan perintah Tuhannya, lalai untuk menjauhi larangan Tuhannya. Lalai akan dijemput ia oleh kematiannya. Lalai untuk bersiap berbekal untuk akhiratnya. Maka mereka, kata Allah, lebih sesat. Seperti ayat tadi, tsumma radadnahu asfala safilin, lebih rendah dari yang rendah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh. Siapapun yang beriman dan beramal saleh itu, falahum ajrun ghairu mamnun, maka Allah pun janjikan bagi mereka ganjaran yang tidak akan pernah terputus, kemuliaan yang tidak akan pernah habis. Ketika mereka hidup di dunia mereka mulia, ketika mereka dibangkitkan oleh Allah dari alam barzah nanti di hari kebangkitan jauh lebih mulia, jauh lebih mulia. Kenapa? Karena yang tadinya tidak tahu ketika ia hidup di dunia, tetangganya, orang sekitarnya, temannya, sahabatnya, kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, kala itu semua tahu. Di hari kiamat semua tahu nanti. Allah nampakkan kemuliaannya. Dan semua baru sadar ini adalah hamba yang mulia. Begitu juga sebaliknya. Dari orang-orang yang kita anggap mulia, yang kita anggap hebat, yang kita puja, yang kita puji, yang kita sanjung, yang kita ajukan 2 jempol, yang kita kira ia hamba yang mulia, kalau memang ia adalah hamba yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika kita bangkit dari alam barzakh baru kita sadar ini hamba yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Baru kita tahu, paham. Baru kita sadar ini hina. Ternyata yang saya anggap mulia ternyata hina. Nah, kita harus menjadi hamba yang mulia. Walaupun namanya terutama kelak di akhirat, walaupun mungkin kita hina di dunia. Karena dunia ini tempatnya semua semu. Semua tidak tahu. Kadang-kadang kita menyangka orang itu mulia padahal dia hina, atau mengira orang itu hina padahal dia mulia. Rasulullah pernah mengatakan ada orang yang Masya Allah dikenal sebagai seseorang yang mulia, semua orang memuja-mujinya, tapi orang tersebut hina di mata Allah. Ada juga orang yang dihina di mata manusia, tapi orang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berupaya untuk menjadi orang yang hamba yang mulia di sisi Allah, di dunia kelak di akhirat. Walaupun kita dianggap hina di sisi manusia. Bagaimana kita menggapai kemuliaan itu? Menjadilah hamba yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana cara jalannya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Bukankah tadi kita dalam salat baca surat Al-Fatihah? Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa yang kita baca? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Apa yang kita baca setelahnya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan hamba-hamba yang Kau berikan kemuliaan berupa nikmat-nikmat atas mereka ya Allah, lahir batin dunia sampai ke akhirat mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan hamba-hamba yang dimurkai dan yang sesat ya Allah. Ada orang-orang yang ada panutan kita. Dan orang-orang hamba-hamba tersebut Allah ungkap cerita kepada kita dalam kitab suci Al-Quran dari kalangan para nabi rasul terutama. Tidak ada satu nabi, tidak ada satu rasul kecuali Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita tentang
jalan mereka, ucapan mereka, perbuatan mereka, apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Nah, diwakili oleh 25 nabi rasul yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita dalam kitab suci Al-Qur'an. Dan dalam ziarah kubur ini ada hadis-hadis yang luar biasa dari Nabi Abu Muhammad. Dan kita dididik langsung oleh Nabi besar Muhammad etika, adab sopan santun ketika kita masuk kubur. Dan Rasulullah menegaskan kepada kita bahwasanya mereka orang kubur itu mendengar, dan pendengarannya jauh lebih tajam daripada pendengaran kita. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai perang Badar, kurang lebih ada 70 namanya korban dari pihak musyrikin, termasuk Abu Jahal, Utbah, Rabi'ah dan lain sebagainya, Umayyah. Setelah mereka dikubur oleh Rasulullah di satu lubang, maka Rasulullah pun namanya berdiri di hadapan mereka sambil mengatakan ya fulan, ya fulan, ya Abu Jahal, ya Umayyah, ya Utbah, ya Rabi'ah dan lain sebagainya. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Apakah kalian dapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian, berhala-berhala yang kalian sembah itu benar? Dan sungguh aku telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhanku, Allah benar adanya. Maka ketika Rasulullah mengatakan kalimat itu, Sayyidina Umar mengatakan ya Rasulullah, engkau bicara kepada seorang yang majid, sudah lagi mendengar mati. Rasul mengatakan kepada semua, ma antum bi asma'an minhum. Kalian tidak lebih mendengar dari mereka, Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ketika pelayat itu masuk ke kubur menguburkan seseorang mayit, maka si mayit itu mendengarkan suara namanya langkah kita, suara sandal kita. Mayit dalam kubur itu mendengarkan suara sandal kita. Barangkali kita yang berjalan pagi sana tidak dengar suara sandal kita, tapi mayit mendengarkan suara sandal kita. Dan Rasulullah mendidik kita ketika kita namanya ziarah kubur untuk mengucapkan salam terhadap penghuni kubur. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin antumus sabiqun wa nahnu lakum wa nasallallahu lakum al-afwa wal afiyah dan lain sebagainya. Ziarah kubur. Sekali lagi di antara manfaatnya yang agung, yang mulia untuk kebaikan kita, ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita akan akhirat. Kita pun akan mati. Kita pun akan ditanam di situ. Jasad kita di situ. Wallahu alam apa yang akan terjadi pada jasad kita itu, diri kita. Kita sudah menguburkan abah kita, mungkin ibu kita dan lainnya. Masih ingatkah dengan abah ibu? Masih ingat gak kita dengan abah ibu? Bukankah Allah mendidik kita langsung untuk kita mendoakan orang tua? Allah mengatakan setelah Allah didik kita bagaimana kita berbuat kepada orang tua, sampai Allah mengatakan waqfid lahuma janahad dhulli minar rahmah wa rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya, walaupun dia tidak bisa baca, walaupun dia tidak bisa menulis, walaupun ia bukan apa-apa, tidak dianggap dilihat sebelah mata. Kau orang yang terpandang, kau orang yang dihormati, kau sebagai pemimpin, kau sebagai raja, kau sebagai namanya presiden, kau sebagai konglomerat, tuan takur. Maka Allah mengatakan siapapun kau di hadapan orang tuamu, waqfid lahuma janahadzul, rendahkan dirimu serendah-rendahnya. Jangan kau anggap kau lebih mulia dari orang tuamu, anggapan pun jangan. Apalagi Masya Allah dan menghinakan orang tuanya. Wa rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan, kata Allah Subhanahu wa, perintah dari Allah, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah didik langsung. Dan kalau kita doakan orang tua kita ketika mereka masih hidup dengan kalimat wa rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, kira-kira ketika beliau meninggal lebih membutuhkan doa itu dari kita atau enggak? Rasulullah ketika menegaskan bagaimana kondisi mayit di alam kuburnya dengan berbagai macam riwayat, Rasulullah mengatakan di antaranya al-mayyitu fi qabrihi kal gharikil mutaghawwis.
Seseorang mayit itu di alam kuburnya seperti seorang gharik, seperti seorang yang ingin tenggelam. Al-mutaghawwis yang minta bantuan kepada selainnya. Itu kondisi orang yang di dalam kubur. Minta bantuan kepada kita yang masih hidup. Tapi dalam kalimat itu mengatakan laulallah ya'lah halakatil amwat. Kalau bukan karena orang yang hidup dari doa yang mereka panjatkan, maka orang yang mati bisa celaka, kata Rasulullah. Sungguh celaka mereka yang mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala didik juga kita untuk mendoakan siapapun, bukan hanya orang tua kita, siapapun saudara kita muslim. Ketika Allah sebut muhajir ansor, Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang setelah mereka kaum muhajir ansor yaqulun, selalu mengucapkan, yaqulun, selalu mereka mengucapkan. Ini tanda orang-orang yang baik dan tanda manusia-manusia yang dipuji oleh Allah dalam ayat itu. Walaupun Allah tidak sebut nama kita, tapi kalau kita membaca ayat itu, kita termasuk manusia yang dipuji oleh Allah. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah didik kita semua untuk mendoakan semua saudara kita muslim yang meninggal dalam keadaan iman. Siapapun mereka. Baik orang tua kita, bukan orang tua kita. Baik yang hidup, yang meninggal baru atau meninggal sudahlah. Dari hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan, dididik oleh Allah untuk kita mendoakan mereka. Bahkan setiap Jumat kita selalu mendengar khatib mengatakan dalam khutbah keduanya, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup dan yang sudah meninggal, termasuk orang tua kita, kerabat kita dan lain sebagainya. Karena mereka di sana membutuhkan kita, dan hubungan kita dengan mereka tidak habis. Yang habis hanya hubungan badan, jasad habis, tapi hubungan rohani, ikatan hati batin tidak habis. Sebagaimana kita mendoakan mereka dan mereka membutuhkan doa dari kita, kita pun didoakan oleh mereka. Terutama orang tua kita. Kata Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, semua yang kita lakukan sampai kepada mereka orang tua kita. Paling minim seminggu sekali mereka tahu kita orang-orang yang ditinggalkannya. Catatannya detail. Anakmu, menantumu, cucumu, buyutmu, saudaramu, kerabatmu, sahib temanmu, semua ada. Ini kelakuannya, ini perbuatannya, ini yang ada tercatat selama seminggu ini dibaca, dilihat. Ketika mereka melihat yang baik, maka mereka merasa senang, merasa bahagia. Tapi ketika mereka melihat yang tidak baik, mereka merasa bersedih, dan mereka pun berdoa kepada Allah. Dan doanya dengan berbagai macam riwayat dari Nabi Agung Muhammad, di antaranya Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ini kalimat yang Rasulullah sebutkan dalam sabdanya. Dari doa mayit untuk kita yang hidup, terutama orang tua buat anaknya, kerabatnya. Ketika mereka melihat amalan kita tidak baik, Allahumma la tumidhum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan kau matikan mereka sebelum engkau berikan mereka hidayat sebagaimana yang kau berikan kepada kami hidayat, ya Allah. Itu doa yang Rasulullah nyatakan dari doa orang tua kita, orang yang dekat dengan kita di alam kuburnya, untuk kita yang masih hidup. Jadi ada interaksi antara kita dengan mereka, ada hubungan antara kita dengan mereka, walaupun mereka jauh mungkin, tapi mereka tahu kabar, berita, cerita tentang kita. Semuanya, tidak ada yang tersembunyi dari mereka. Jangan sampai kita sudah durhaka sama orang tua masih hidup, durhaka juga ketika mereka sudah meninggal. Sudah tidak mendoakan orang tua kita ketika mereka hidup, ketika mereka meninggal pun tidak doakan mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ada bahkan sebagian saudara kita menganggap orang tuanya bangkai. Mati habis. La ilaha illallah.
Mati itu apa kata ulama? Mati itu berpisahnya ruh dari jasad. Ruhnya tidak mati. Ketika orang mayit itu meninggal, ruhnya di kepalanya. Dia tahu siapa yang datang melayat. Dia tahu apa obrolan mereka yang datang melayat. Dia tahu siapa yang merokok dan tidak. Dia tahu siapa yang bacakan Yasin doa atau tidak. Mayit. Ketika mayit namanya kerandanya dibawa, dia ikut. Dan dia mengatakan, kemana kalian bawa saya? Kemana kalian bawa saya? Rasulullah menegaskan kepada kita. Ketika dikuburkan, ya. Alhamdulillah kita sebagai hamba yang beriman tidak menganggap seperti itu. Kita menganggap mereka hidup di alam yang jauh lebih nikmat. Kalau memang dia orang baik, jauh lebih nikmat dari kita. Karena Allah jadikan kubur yang taman daripada taman surga Allah. Bahkan ada riwayat mereka namanya dinaik ke dalam surga Allah, makan dari buah-buah yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau sebaliknya mereka hamba yang tidak baik, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan doa kita, Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengadab mereka. Makanya kita dididik untuk mendoakan mereka agar mereka terhindar dari adab, lepas dari adab. Wallahu a'lam. Kalau yang ditanyakan, fadhal. Dan kisah tentang sedikit banyak tentang hadis yang saya baca tadi tentang orang yang sudah meninggal, seperti namanya mayit itu di alam kuburnya, seperti seorang yang mau tenggelam minta bantuan, itu disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al bin Muhammad Haddad dalam karya beliau Sabilul Idkar wal I'tibar bima yamur bin insan wa yanqadiluhu min al-amal. Dalam namanya konteks yang panjang, judulnya itu judul yang sederhana diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Perjalanan Hidup Manusia. Judulnya itu Perjalanan Hidup Manusia. Diceritakan di situ ketika kita disurbi Nabi Adam, ketika kita dikeluarkan dari surbi Nabi Adam, ketika kita di rahim, ketika kita di dunia, ketika kita dikubur, ketika kita dibangkitkan di alam kubur, surga atau neraka Allah. Di situ diceritakan perjalanan umur manusia sampai ke surga neraka Allah Subhanahu wa taala, dan di situ ada hadis-hadis yang saya bacakan tadi. Mungkin kalau antum mau beli, cari aja, mungkin wallahu alam, enggak tahu di Ajis atau ada atau gitu ya. Ya kalau enggak ada bisa dipesan, kalau mungkin di Ajis. Buka Ajis bisa dipesan Perjalanan Umur Manusia karya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu beliau sebutkan di karya itu hadis yang saya baca tadi, wallahu a'lam. Kalau ditanyakan, fadhal. Ada orang-orang yang ketika di alam kubur disambut oleh orang-orang kubur, dirindukan oleh orang-orang kubur. Dia masih hidup, orang-orang kubur semua merindukannya. Ada orang-orang yang sebaliknya. Kenapa dirindukan? Karena sampai doa mereka itu kepada mereka, doa yang masih sampai kepada mereka. Walaupun tidak kenal kita dengan mereka, tapi mereka kenal dengan kita. Kenapa? Karena sampai doa kita terhadap mereka, sehingga mereka kenal kita. Walaupun di ujung dunia sana, mereka kenal kita. Sebanyak orang yang kita doakan dari orang sebelum kita, semua mereka kenal. Kata mereka, ini doa dari fulan bin fulan buat antum, buat Anda. Sebagaimana salawat kita sampai ke Nabi Muhammad. Dan ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, kita telah melaksanakan bagian daripada bakti kita kepada orang tua. Kata ulamanya, kenapa termasuk tanda bakti kita kepada orang tua? Karena ketika kita salawat kepada Nabi Muhammad, malaikat mengatakan, ya Rasulullah, fulan anaknya si fulan bersalawat kepada engkau. Sehingga Rasulullah kenal kita karena sebab anak kita bersalawat kepada beliau. Kalau Rasulullah kenal kepada kita, insya Allah aman kita nanti kelak di akhirat. Karena satu-satunya yang Allah izinkan untuk membuka syafaat Nabi Muhammad. Bahkan syafaat Nabi Muhammad itu manusia-manusia yang pasti masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa yang besar yang mereka lakukan. Hanya mereka punya la ilaha illallah, orang masuk neraka, masuk ke dalam surga.
di antara syafaat Nabi kita Muhammad. Dan kalau kita baca Maulid Tiba, di situ disebutkan hadisnya. Situ sebutkan hadisnya. Ada 3 kelompok nanti. Ada orang yang baik, ada orang yang baik. Salah namanya dosanya, kebaikannya sama. Ada orang-orang yang dosanya ka'amsalil jibal, seperti gunung-gunung, banyak dosa daripada kebaikannya. Ketika malaikat sudah bawa untuk mereka menggiring masuk ke dalam neraka, Allah tetapkan malaikat. Waqifuhum wazinuhum. Malaikat, stopkan mereka semua. Zinuhum, hiasi mereka. Hiasi mereka. Malaikat mengatakan, ya Rabb, wajadnahum minadz-dzunub ka'amsalil jibal, ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar. Ya Allah, kami dapatkan mereka dari dosa seperti gunung-gunung, dosanya banyak. Selain mereka memiliki kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu di antara syafaat Nabi kita Muhammad ketika orang tua kita melihat kita lari. Ketika ayah kita, ibu kita melihat kita lari. Ketika anak melihat kita lari. Ketika saudara melihat kita lari. Dan kala itu kita ingin andaikan bisa ditebus kita untuk selamat, kita inginkan kerabat kita semua manusia menjadi tebusan agar kita selamat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Yang tidak lari Rasulullah. Ketika orang tua kita lari, Rasulullah tidak lari. Rasulullah akan memberikan kita syafaat yang memperjuangkan nasib kita. Sampai para Nabi Rasul dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat berlindung di bawah bendera Nabi Muhammad. Dan Allah haramkan seseorang memberikan syafaat, diterima syafaatnya oleh Allah kecuali setelah Nabi besar Muhammad mendapatkan hal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menanyakan kepada ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad habis minum, sebagaimana ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad habis makan. Doanya pendek, hitungan detik. Tapi Rasulullah mengatakan barang siapa baca doa itu Allah ampuni dosa-dosa yang lalu yang pernah ia lakukan seumur hidupnya. Hanya minum. Habis minum kita baca doa itu, hitungannya detik. Kalau dibaca doa itu habis minum, Rasulullah mengatakan Allah ampuni dosa-dosa yang lalu seumur hidupnya yang pernah ia lakukan. Sebagaimana makan. Habis makan kalau kita baca doa itu, Allah ampunkan dosa-dosa yang lalu yang ia lakukan. Sekali lagi, hitungan doanya hanya detik, bukan menit. Kalau habis minum, setelah kita bismillah, alhamdulillah, kita baca doa alhamdulillahilladzi ja'alahu adlul faratan bi rahmatih wa lam yaj'alhu minhal ujajan bi dzunubina. Kurang lebih 15 detik. Doanya itu aja. Kalau doa habis makan, alhamdulillahilladzi atamani hadza wa razaqanihi min haitsu la yahtasib. 10 menit. 10 detik doanya. Kalau kita habis minum baca doa itu, harus bakal baca itu Allah ampuni dosa-dosa yang dulu yang pernah kita lakukan. Kecuali dosa besar ya. Kecuali dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dengan taubat nasuha, itu tidak diampuni, tapi yang lainnya diampuni oleh Allah dengan kalimat itu. Sebagaimana majelis kita ini, kita tidak berangkat kecuali Allah ampuni dosa-dosa yang lalu yang pernah kita lakukan. Kecuali dosa besar. Harus kita bertobat kepada Allah atas dosa tersebut. Alhamdulillah. Semua itu kita dapatkan berkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada soal, pertanyaan kita tutup. Dan kita berharap kita pulang bawa pahala 3 haji umrah. Kita pulang dari masjid ke rumah, mudahan nanti salat kita salat, insyaallah mudah-mudahan kita bawa pahala 3 haji hari ini. Dengan sebab kita kumpul bersama, habis salat berjamaah sampai terbit matahari, kita salat 2 rakaat, insyaallah kita pulang bawa 3 haji insyaallah.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima apa yang kita lakukan. Dan kita titip apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak dikembalikan kepada kita insyaallah kebaikan yang kita lakukan. Salah hilaf kita dimaafkan oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, dan kita berharap sebanyak dosa kita dijadikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah luaskan rezeki kita, Allah limpahkan mawaddah rahmah sakinah dalam rumah tangga kita. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan apapun hajat kita dari kebaikan dunia akhirat mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, diiringi afiat dan berkah darinya fi wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. صلى وسلم على سيدنا وعلى محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقدرنا بها جميع الحاجات طهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بغسل الغايات من جميع خيرات الحياة وبعد الممات. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا جاوب توسل عن الحبيب. ما أسأل الله سبحانه منا في هذه الساعة تقضي حاجاتنا تقضي حاجاتنا قريب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى الله عليه وسلم النبي الأمي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. منكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منكم.